Buat Anda yang ngaku gaptek, saya pengen tahu dengan detail dulu. Karena gaptek itu nggak jelas buat saya. Apa yang menjadi label Anda, chicken mindset saya bilangnya, yang menjadi chicken mindset, yang membuat Anda merasa bahwa Anda tidak sanggup. Oke guys, di video kali ini saya pengen men-challenge Anda nih. Buat Anda yang gaptek. Alright, so buat Anda yang ngaku gaptek dan saya mau belajar list building mastery tapi saya gaptek. Saya pengen men-challenge otak Anda. Oke, so apa sih sebenarnya yang Anda maksud dengan gaptek? Saya pengen tahu dengan detail dulu karena gaptek itu nggak jelas buat saya. Apa yang Anda maksud dengan gaptek? Tulis di komen. Apakah gaptek itu berarti, dan saya nggak bisa bikin program. Wah, saya juga nggak bisa bikin program. Anak saya juga nggak bisa bikin program. I think kayak jutaan orang di Indonesia juga nggak bisa bikin program. Berarti semua gaptek dong kalau kayak gitu. Atau dan aku nggak bisa bikin, coding bikin sebuah website gitu. Ya kayaknya memang jutaan, maybe lebih dari 100-200 juta orang di Indonesia, 250 juta orang di Indonesia juga nggak ngerti bikin website. So, berarti kita gaptek masal. Atau apa yang Anda sebut dengan gaptek? Anda bisa pakai handphone. Anda bisa nonton YouTube. Anda bisa posting di Instagram. Jadi apa yang maksudnya gaptek itu? Saya rada-rada confused di sini, teman-teman. Ya, Anda mulai perhatikan teman-teman yang lain di luar sana. Anda keluar, ketemu orang lain, ketemu siapapun itu. Orang kan mengatakan kayak, "Bro, gue gaptek nih kalau urusan kayak begitu-begitu." Anda tanya, gaptek itu maksudnya di bagian mana yang gaptek itu? Kalau nggak bisa bikin program, I think kayak 250 juta orang di Indonesia juga nggak bisa bikin program, men. Berarti kita gaptek massal dong. Apakah Anda nggak bisa bikin landing page misalnya? Semua orang juga nggak bisa, mostly. Makanya kita create Tribelio page juga untuk memudahkan orang-orang supaya mudah. Bukan untuk orang-orang tiba-tiba kayak, bisa coding. Nah, ketika di challenge kayak begini, somehow kita jadi berpikir kan, Anda jadi berpikir kan, saya bisa lihat YouTube, bisa nonton YouTube nih, bisa nih. Kemudian WA bisa, posting di Instagram bisa. Terus gapteknya di mana? Saya nggak paham. Nah itu teman-teman. Jadi rumus untuk lepas dari gaptek adalah Anda menyadari mana yang Anda sebut dengan gaptek. Itu dulu. Let's say Anda bilang, dan saya nggak bisa Instagram, saya nggak bisa upload, nggak ngerti saya Instagram itu kayak gimana. Oke. So, dari sini Anda memberikan boundaries, memberikan batasan bahwa yang saya sebut dengan gaptek adalah karena saya tidak bisa pakai Instagram. Oke, good. Itu lebih clear. Maka, pertanyaan saya berikutnya adalah, untuk bebas dari kata gaptek, apa yang harus terjadi di hidup Anda? Skill apa yang harus Anda kuasai sampai Anda mencap diri Anda tidak gaptek lagi? Saya sudah tech savvy now. Kurang lebih kayak gitu. Apa kira-kira? Kalau Anda bilang bahwa saya tidak bisa main Instagram, berarti kalau Anda bisa main Instagram, Anda tiba-tiba nggak gaptek kan? Make sense di sini? Logika berpikirnya. Nah, kalau untuk bisa bermain Instagram, yang cukup Anda lakukan apa? Download Instagram. Bisa kan download kan? Dan saya gaptek nggak bisa download. Oke, nggak bisa download. Anda nanya deh ke teman Anda gitu, "Bro, caranya download aplikasi gimana?" Anda kan ditunjukin ini, masuk App Store, masuk Google Play Store, ketik nama aplikasinya Instagram, and then klik Instagram di situ, install. Seret, masuk semua. Dan tiba-tiba Anda nggak gaptek kan? Anda bisa download. Oke, now, masuk ke aplikasi. Tekan tombol Instagram di situ. Tekan, masukkan nama. Kemudian create account pertama kali. Udah tinggal ikutin aja kan? Create account. Tapi saya nggak ngerti. Nggak ngerti apa lagi. Itu kan ada tulisan create account, masukkan nama, masukkan email. That's it. Tapi saya nggak ngerti bahasa Inggris. Oh, berarti bukan gaptek dong. Anda nggak bisa berbahasa Inggris nih maksudnya nih. You see, sometimes kita berbicara tentang gaptek, tapi ternyata kita nggak bisa bahasa Inggris dan nggak ngerti arti kata create account. Saya kayak sometimes agak gemes ketika, istilahnya bias kayak begitu. Distortion kemana-mana. Nggak ngertinya cuma satu, tapi seolah-olah itu mewakili semuanya. Nggak ngertinya bahasa Inggris, tiba-tiba jadi gaptek. Bayangkan, Anda nggak ngerti bahasa Inggris yang cuma create account doang, tetapi itu merusak hidup Anda, masa depan Anda, bahwa bisnis di dunia digital loh. Karena Anda tiba-tiba melabel diri Anda gaptek. Padahal cuma nggak ngerti create account. Balik lagi ke teman Anda yang punya Instagram, "Bro, tolong ajarin dong caranya create account gimana?" Mereka ngajarin dulu create account. Namamu apa, emailmu apa, masukin nama dan email. Selesai. Dan you have Instagram now.
Gue nggak bisa posting. Ini loh ada tombol plus di atas, klik, masukin fotomu. Selesai. Tiba-tiba Anda bisa main Instagram kan? Apanya nggak ngerti. Dan saya nggak ngerti algoritma Instagram. Yes, 250 juta orang di Indonesia nggak ngerti algoritma Instagram, men. Dan mereka nggak ngomong diri mereka gaptek. So, which one is gaptek? Ini caranya, teman-teman, untuk lepas dari kegaptekan Anda. Kalau Anda nonton di sini karena ada gaptek, ini caranya untuk lepas dari kegaptekan Anda. Karena Anda gaptek selektif. Cuman bagian tertentu doang yang nggak ngerti di label semuanya. Jadi kayak seolah-olah dunia itu selesai gitu. Saya bodoh gitu. Saya tidak kreatif. Menarik ya? Yang dimaksud tidak kreatif itu gimana? Teman-teman tuh mudah banget dan bikin ide, cari ide produk gitu. Saya nggak bisa kayak begitu. Nggak bisa atau nggak tahu caranya. Jadi Anda butuh tahu cara untuk riset produk kan? Wah, banyak banget kan caranya kan? Di buku saya, List Building Black Book misalnya, ada 8 cara untuk riset produk, untuk riset market. Tahu nggak kamu? Nggak. Ya bukan gaptek, lu nggak tahu aja gitu. Sometimes orang-orang melabel ya gaptek lah, gak kreatif dan sebagainya. Padahal otaknya kreatif sebenarnya. Balik lagi saya pakai kata otak di sini. Otaknya kreatif by the way. Kalau saya bilang mindsetnya kreatif kan aneh ya. Saya bilang pikirannya kreatif, aneh juga. Otaknya kreatif by the way. Cuman gara-gara tidak tahu skillnya, tiba-tiba gua agak kreatif nih, Nen. Sayang kan hidup Anda disia-siakan hanya karena Anda melabel sesuatu yang Anda nggak tahu. Ya kalau nggak tahu wajar lah ya. Artinya 250 juta orang di Indonesia juga nggak tahu cara bikin produk. Cuma berapa aja yang punya produk. Entrepreneur di Indonesia aja masih sekian persen, 1%. Kalau 1% di Indonesia entrepreneur ngerti cara bikin produk, 1% doang, itu berarti berapa? Indonesia 270 juta jiwa, berarti cuma 2,7 juta jiwa. Yang entrepreneur, entrepreneur pun belum semuanya ngerti bikin produk. Bisa aja kopi-kopi sana-sini doang. Berarti 99%, which is sekitar 267 juta orang nggak ngerti cara bikin produk. Dan mereka nggak ngeklaim semuanya Indonesia dipenuhi orang yang tidak kreatif. Nggak juga kok. Cuman ada aja yang bilang Anda tidak kreatif. Padahal nggak tahu caranya. Ini ngomong statistik, teman-teman. Nah, yuk let's break down sekarang. Apa yang menjadi label Anda, chicken mindset saya bilangnya, yang menjadi chicken mindset, yang membuat Anda merasa bahwa Anda tidak sanggup. Apa? Breakdown. Detailnya di mana problemnya itu. Tiba-tiba ketika Anda sudah breakdown kayak tadi, tiba-tiba lucu. Oh, ternyata gue cuma nggak bisa baca create account doang dan gue melabel diri gue gaptek. Alright, hopefully video ini sedikit mencerahkan. Dibagikan ya, video ini di-share ke teman-teman semuanya yang bilang, saya gaptek lah, saya nggak kreatif dan sebagainya, supaya nonton video ini. Karena parah banget itu otaknya. Alright, thank you so much. See you in the next video. Bye-bye.